Gitu. Terus, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem monitoring kelembapan dan nutrisi tanah berbasis IoT untuk pertanian. Nah, untuk anggota kelompok saya di sini ada saya sendiri Krisna Pesatria dengan NIM akhir 027. Lalu Dengan saya Jidan Galang Pertama dengan NIM akhir 1028. Saya Muhammad Fariza Satria Pradata 1056. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang yang dimana pertanian merupakan sektor penting yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun produktivitas pertanian sering mengalami kendala akibat keterbatasan informasi mengenai kondisi lahan, terutama terkait kelembapan dan kandungan nutrisi tanah. Nah, selama ini banyak petani masih mengandalkan perkiraan manual untuk menentukan waktu penyiraman maupun pemberian pupuk sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan air. Penggunaan pupuk yang tidak efisien dapat mempengaruhi kualitas hasil panen yang dihasilkan oleh petani. Nah, dengan perkembangan teknologi atau IoT, kondisi tanah dapat dipantau secara real time melalui sensor yang mengukur kelembapan, suhu maupun kandungan unsur hara. Data hasil pengukuran tersebut nantinya akan dikirimkan ke perangkat mobile atau platform berbasis web yang dimana sehingga petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola lahan pertanian. Nah, sensor yang digunakan dengan fungsi beserta alasannya. Yang pertama ada sensor kelembapan tanah, soil moisture, yang berfungsi untuk mengukur kadar air dalam tanah. Kenapa menggunakan sensor ini? Yaitu harga relatif murah dan mudah digunakan. Selain itu, respon cepat terhadap perubahan kadar air dan penting untuk menentukan kebutuhan irigasi. Yang kedua ada sensor nutrisi tanah atau soil NPK Edge sensor yang dimana mendeteksi kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah. Kenapa memilih sensor ini? Yaitu memberikan informasi kualitas kesuburan tanah, membantu petani menyesuaikan penggunaan pupuk, dan mendukung pertanian yang presisi. Selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan udara atau DHT11. Fungsinya untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan sekitar tanaman. Kenapa memilih sensor ini? Yaitu faktor iklim mempengaruhi kondisi tanah dan pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler ESP32 atau Arduino. Opsi tambahan bila ingin lebih lengkap, sensor pH tanah, fungsi untuk mengukur tingkat kesamaan atau alkalinitas tanah dengan alasan pemilihan tingkat pH sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara dan membantu petani menentukan jenis pupuk yang sesuai. Baik, untuk blok diagramnya ini ada soil moisture sensor, soil NPK sensor, dan DHT11 atau DHT22. Lalu dari ketiga sensor itu mengirimkan sinyal kepada ESP32 atau Arduino dan dibaca oleh LoRa RFM95 untuk mengetahui output pembacaan sensor yang dikirim ke gateway. Lalu untuk rangkaian sederhana atau pin mappingnya, soil moisture berada pada pin modul A out, pin Arduino Uno A0, lalu soil NPK berada di RO atau RX, di pin Arduino D10, lalu di AT11 ada di pin modul data, dan pin Arduino-nya di D2, lalu LoRa RFM95 ada di pin modul SJK, di pin Arduino Uno-nya di D13. Rencana akuisisi data, interval, format data, atau output. Tujuan dengan monitor kelembapan tanah, nutrisi NPK, suhu, dan kelembapan. Lalu dengan optimasi pengaliran dan pemupukan otomatis. Lalu yang kedua, interval pengambilan data. Ada soil moisture tiap 10 menit, NPK.
tiap 30 menit, DHT11, temperature dan humidity tiap 10 menit. Format datanya seperti yang ditampilkan. Lalu untuk transmisi dan penyimpanan, microcontroller ISP plus LoRa RFM 95 mengirim data ke gateway. Gateway menyalurkan ke cloud atau database. Lalu dashboard visualisasi dapat diakses via web atau mobile app. Output yang diharapkan, tampilan grafik real time, laporan harian atau mingguan, lalu ada alert, informasi seputar kelembapan rendah atau nutrisi rendah. Untuk yang selanjutnya yaitu estimasi biaya atau RAB sederhana yang dimana soil measure, soil NPK, DHT11, Arduino, LoRa RFM 95, dan Mini LCD. Untuk harganya sebagai berikut. Untuk manfaat sistem dan potensi pengembangan. Untuk manfaat ini, sistem dapat membantu petani untuk mendapatkan besar pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman dan mendorong hasil panen agar lebih berkualitas dan lebih stabil. Untuk potensi pengembangan sendiri, alat ini dapat dikembangkan seperti terhubung ke suatu aplikasi sehingga petani dapat mengaksesnya hanya dengan melihat aplikasi tersebut. Kesimpulan dari yang dibahas pada PPT saat ini yaitu setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga dapat disimpulkan beberapa poin seperti berikut. Alat ini belum dapat diakses melalui internet dan hanya mengandalkan LCD sebagai visualisasinya. Dan untuk kelebihannya sendiri di era sekarang, khususnya daerah tertinggal atau pedesaan, banyak yang belum mampu untuk membeli handphone, bahkan tidak ada akses internet. Alat ini dapat menjadi terobosan utama dikarenakan tidak memerlukan jaringan internet dan lebih gampang untuk menggunakan alat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Praktekmu apa gampang, Cuk? Pokok ngetik lah aku. Wis mari di Mari, record ah. mari. Ah, iya tadi YouTuber, guys. Ini apa? Nyetopi.